Salam Rahayu, salam paseduluran untuk kita semua, para dulur semua dimanapun juga berada. Saat ini saya untuk mengajak kita memahami dilema yang dihadapi oleh di kalangan muslim dunia, yaitu terutama antara adanya jarak kesenjangan yang sangat jauh, sangat dalam antara isi keyakinan dengan fakta yang dihadapi oleh mereka, yaitu terutama dua keyakinan yang sama seperti dua sisi mata uang yang sama, yaitu superiorisme dan supremasi agama Islam yang dianggap sebagai agama sempurna, agama yang integratif, yang mencakup mengatur seluruh aspek kehidupan dari spiritualisme, sosial, politik, budaya, keluarga, sehingga agama Islam diklaim sebagai agama yang rahmatil alamin, rahmat bagi dunia. Ini isi keyakinannya. Isi keyakinan yang kedua adalah superiorisme dan terhadap umat Islam, superioritas umat Islam sebagai umat pilihan yang mereferensikan pada umat wasatiyah, umat penengah, yang dianggap umat yang terbaik. Jadi dari dua isi keyakinan ini mereka meyakini mestinya agama Islam itu agama yang menjadi tatanan dunia, yang diaplikasikan sebagai tatanan dunia. Ini seharusnya. Tapi faktanya agama Islam justru dicurigai sebagai bukan hanya terpinggirkan, tidak menjadi referensi tatanan kehidupan global, bahkan oleh karena praktek-praktek dari orang-orang di kalangan muslim dicurigai sebagai garis keras, terorisme, dan sebagainya. Yang kedua, semestinya sebagai umat wasatiyah, umat pilihan, umat penengah, mestinya umat muslim itu menjadi pemimpin dunia. Tapi faktanya hampir tidak ada tokoh muslim yang punya pengaruh dunia, pengaruh internasional, baik dari sains, politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi ini menjadi dilema. Nah, berdasarkan analisa mereka, apa yang terjadi oleh kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir itu menganalisanya, ini karena dua hal, secara faktor eksternal karena umat Islam dijajah, dulu ada kolonialisme oleh bangsa barat yang Kristen, dan setelah bangsa-bangsa merdeka mengalami dekolonisasi, menurut mereka ada lagi namanya neokolonialisme, kolonialisme gaya baru, yang intinya bahwa kalangan muslim masih dijajah, dikuasai oleh bangsa barat yang menurut mereka orang-orang Kristen, yang menurut mereka adalah orang-orang kufur sistem dan orang kufur yang sedang berkuasa di dunia ini. Ini faktor eksternal, dan oleh karena itu mereka merasa berkepentingan untuk melawan
musuh-musuh eksternal ini tadi. Sehingga narasi perang salib bagi mereka merasa perlu dipelihara di kalangan mereka. Narasi sesat tentang konflik Israel dan Palestina dianggap sebagai konflik Israel dan Islam, itu dipelihara menjadi konsumsi internal. Untuk apa ya? Untuk membangun soliditas internal, untuk menciptakan musuh bersama. Yang kedua, ini persoalan dilema dari faktor internal. Faktor internal faktanya bahwa Muslim tidak lagi sama seperti zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidun, menjadi satu kesatuan sebagai satu umat dengan satu kepemimpinan. Tetapi sekarang Muslim telah terfragmentasi, terpecah-pecah, terpisah-pisah ke dalam organisasi-organisasi, ke dalam faksi-faksi, ke dalam paham-paham, ke dalam aliran-aliran, ke dalam mazhab-mazhab, ke dalam negara-negara yang berbeda-beda, yang mempunyai otoritasnya sendiri-sendiri. Dan oleh karena itu mereka merasa perlu membuat langkah untuk pengennya mengembalikan pada zaman Rasul dan zaman Khulafaur Rasyidun, untuk mempersatukan umat Islam seluruh dunia ke dalam satu sistem pemerintahan yang diharapkan akan menguasai dunia. Nah, ini isi keyakinan. Dan oleh karena itu orang kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir itu tujuannya adalah pengen mengembalikan kejayaan agama Islam dan umat Islam sebagai pemimpin dunia, untuk memimpin dunia. Nah, tapi tidak mudah karena dua hal tadi, eksternal dan internalnya tadi, sangat sulit. Sehingga program mereka yang soft, program yang sifatnya jangkar gradual, disebut program reformasi. Mau mereformasi Muslim, menyadarkan Islam, umat Muslim untuk kembali kepada syariah, untuk memahami syariah yang murni, yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ya, yang sebenarnya. Tapi kalau tidak bisa gimana reformasi? Ya dipaksakan dengan namanya gerakan revolusi. Gerakan revolusi itu perubahan masif, perubahan mendasar, perubahan yang cepat. Dan itulah yang menciptakan dilema. Dilema apa? Dilema internal dan eksternal. Internal di kalangan umat Muslim sendiri terjadi pertikaian terus-menerus, karena kalau mau mereformasi dan merevolusi itu berarti mereka berhadapan dengan sesama umat Muslim dengan perbedaan paham, perbedaan aliran, perbedaan bangsa, perbedaan negara tadi. Oleh karena itu ada tokoh Muslim, saya kutip ini, As-Sumardi Asra, itu dulu rektor Universitas Islam Negeri Jakarta. Dia dalam YouTube-nya dia pernah menyampaikan Islam itu hancur karena terus konflik. Ya. Jadi yang menghancurkan itu ya mereka sendiri. Itu menurut As-Sumardi Asra. Islam itu hancur karena terus konflik. Di video yang lain As-Sumardi Asra mengungkapkan semakin banyak umat Islam tidak nyaman di dalam Islam,
umat Islam merasa tidak nyaman di dalam Islam. Kenapa? Karena itu tadi diprovokasi untuk melawan pemerintahannya, negaranya sendiri, sehingga terjadilah kadang konflik vertikal dan konflik horizontal di kalangan Muslim sendiri. Bahkan oleh karena maraknya radikalisme dan kemudian terorisme yang kemudian seringkali dicapkan dengan di kalangan umat Muslim, sehingga merasa semakin terpojok. Ini kalangan Muslim dilemanya secara internal demikian. Sehingga sekarang ada muncul Islam Nusantara, Islam yang khas Indonesia. Itu bukan tidak punya masalah juga, itu menimbulkan masalah baru lagi juga itu di kalangan mereka juga. Sehingga kalau ada terjadi pengeboman yang dituju negara-negara barat, tapi sebenarnya yang jadi korbannya dia kalangan Muslim sendiri itu juga kebanyakan. Ya, bom Tamrin, itu ya korbannya ya orang-orang Muslim juga. Ini ya dilema. Sedangkan secara eksternal mereka merasa harus melawan pemerintahan-pemerintahan yang penguasa dunia yang kufur, yang kafir, untuk bisa menggantikan, mengambil alih kekuasaan. Sehingga Hizbut Tahrir Indonesia tahun 2007 itu menyelenggarakan konvensi Khilafah Internasional. Ini kayak kutip ini. Temanya di Gelora Bung Karno tahun 2007. Temanya adalah saatnya khilafah memimpin dunia. Ini saatnya khilafah memimpin dunia. Mereka merasa tahapan-tahapan yang mereka telah lakukan dari kaderisasi, sosialisasi, terus pengambil alihan kekuasaan itu seolah-olah sudah siap, seolah-olah. Tapi keburu HTI juga dibubarkan. Jadi ini dilematis di kalangan Muslim. Ya. Antara isi keyakinan sebagai agama yang integratif, agama yang sempurna, agama yang superiorisme, dengan umat wasatiyah, umat pilihan, umat penengah. Ya. Kalau di Muhammadiyah itu ada gambar matahari, ya, itu menggambarkan ya, Muhammadiyah juga sebagai umat wasatiyah yang akan memimpin dunia, kira-kira begitu. Tapi faktanya itu tadi, sehingga seringkali mereka galau juga karena faktanya agama Islam merasa tak terpakai, tidak menjadi rujukan hukum dunia yang mengatur kehidupan dunia global. Yang dipakai adalah sistem pemikiran, ideologi yang dianggap kufur. Tokoh-tokoh yang memimpin dunia adalah tokoh-tokoh banyakan juga bukan Muslim. Saudara kita Muslim merasa mengalami defisit tokoh-tokoh Islam yang punya pengaruh prestasi global, yang memimpin global, yang punya pengaruh global. Sehingga kita memahami dulu ada agak naif juga ya. Dulu beberapa tahun yang lalu Helmi Yahya ketika pesepak bola Prancis Zinedine Zidane, nama aslinya tak kutip ini, Zinedine Zidane ini. Ketika dia jaya-jayanya, Helmi Yahya itu sangat kagum
karena dia juga seorang muslim, tapi dengan Zinedine Zidane itu tidak mudah untuk memahami bahwa dari namanya dia seorang muslim. Sehingga Helmi Yahya perlu menjelaskan demikian kira-kira. Zinedine Zidane itu kalau bahasa Indonesia itu Zainuddin. Itu dari komen seperti itu kita bisa memahami bahwa ada semacam krisis, sehingga kalau ada tokoh muslim yang punya prestasi dunia satu saja itu luar biasa juga, yang perlu disosialisasi di kalangan orang muslim. Orang-orang dulu seperti Nasim Hamed itu juga merasa perlu juga begitu. Nasim Hamed seorang petinju dari Inggris, dari asal seorang muslim, asal dari Mesir. Dia dulu pernah juara dunia, terkenal, sehingga ketika kalau dia menang dia selalu mengungkapkan identitas agamanya. Ini seorang muslim punya prestasi, kira-kira begitu. Biasanya Allahu Akbar pakai begitu biasanya. Kita memahaminya kenapa? Karena mereka mengalami semacam defisit tokoh-tokoh global dari sains, di bidang sains, budaya, politik, ekonomi. Ya kalau pemilik modal bisa saja orang muslim menjadi, ada juga orang-orang yang terkaya di dunia, tapi bukan dalam hal sebagai yang bisa mengatur, memimpin tatanan kehidupan ekonomi global. Ya demikian ya bro, untuk kita bisa memahami ya, terjadinya beberapa dekade terakhir ini munculnya gerakan-gerakan radikal yang cenderung menjadi teroris ya, yang sebenarnya juga itu menjadi persoalan internal di antara mereka juga, karena yang dimusuhi mereka juga di antara orang muslim juga, sehingga saudara kita seperti Asumarta Asra tadi mengungkapkan ya kehancuran Islam itu ya karena Islam itu selalu konflik internal mereka, karena aliran, karena kepentingan politik macam-macam. Demikian juga menjadi persoalan-persoalan global ya, karena tatanan dunia telah terfragmentasi ke dalam bangsa-bangsa, negara-negara yang tidak mudah untuk dipersatukan, termasuk di kalangan muslim itu sendiri. Sehingga perlu usaha keras mencari format baru, format yang bagaimanakah umat wasatiyah dan agama yang rahmatil alamin tadi bisa menjadi fakta bagi tatanan kehidupan global dunia. Semoga saudara-saudara kita muslim terus mencari dan menemukan formatnya yang bisa diaplikasikan, sehingga kesenjangan antara keyakinan dan fakta itu bisa direduksi sehingga menjadi lebih dekat, bahkan bisa ya kalau sempurna mungkin tidak, paling tidak menjadi semakin sedikit. Semoga salam paseduluran, tali silaturahmi tidak putus, meskipun kita mungkin beda-beda keyakinan, tapi dengan inilah saya mengajak untuk memahami dilema yang dialami oleh saudara-saudara kita muslim. Tuhan berkati ya bro.